Yesus, Anak Allah Maha Kudus, tercurahlah darah-Mu yang kudus. Surga bumi sujud menyembah-Mu, Allah Bapa dalam nama-Mu. Kudus kasih-Mu Yesusku, kudus kasih-Mu Bapakku. Kudus, kuduslah Roh Kudus-Mu, kudus, kudus nama-Mu. Boleh kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Dia, saudara. Mari sama-sama nyatakan pujian. Yesus, Anak Allah Maha Kudus, tercurahlah darah-Mu yang kudus. Surga bumi sujud menyembah-Mu, Allah Bapa dalam nama-Mu. Sama-sama. Kudus kasih-Mu Yesusku, kudus kasih-Mu Bapakku. Kudus, kuduslah Roh Kudus-Mu, kudus, kudus nama-Mu. Sama-sama angkat suaramu. Kudus kasih-Mu Yesusku, kudus kasih-Mu Bapakku. Kudus, kuduslah Roh Kudus-Mu, kudus, kuduslah nama-Mu. Mari saya undang kita bangkit berdiri sama-sama dengan iman, katakan oh. Kudus kasih-Mu Yesus, kudus, kudus kasih-Mu Tuhan. Kudus, kuduslah Roh Kudus-Mu, kudus, kudus. Sekali lagi nyatakan pujian ini, saudara, katakan kudus kasih-Mu Yesusku, kudus kasih-Mu Bapakku. Kudus, kuduslah Roh Kudus-Mu, kudus, kudus nama-Mu, kudus nama-Mu, kudus, kudus nama-Mu. Sama-sama katakan kudus, kudus nama-Mu. Kudus nama-Mu Tuhan. Mari nyatakan ucapan syukur. Tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Hanya Dia yang layak ditinggikan dan disembah dan dipuji di tempat ini, Bapak Ibu Saudara. Kuasanya tak terbatas.
duduk saudara yang dikasih Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Ya, hari ini kita akan kembali naikkan satu pujian dari Best Worship ya. Kita mau menguduskan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan di dalam kehidupan kita. Haleluya, sebab hanya Engkau Tuhan yang layak ditinggikan, diagungkan. Biarlah kekudusan-Mu juga penuhi setiap kami. Yesus, Tuhan yang Maha Kudus, mulialah karya-Mu yang kudus. Hati kami sujud menyembah Allah Bapa dalam nama-Mu. Kudus kasih-Mu Yesusku, kudus kasih-Mu Bapakku, penuhiku dengan Roh Kudus, kudus nama-Mu, kudus. Oh, sebab nama-Mu kudus Tuhan. Mari sama-sama naikkan pujian, katakan Yesus. Yesus, Tuhan yang Maha Kudus, mulialah karya-Mu yang kudus. Hati kami sujud menyembah Bapa dalam nama-Mu. Katakan kudus kasih-Mu Yesusku, kudus kasih-Mu Bapakku, penuhiku dengan Roh Kudus, kudus nama-Mu, kudus. Oh, kudus kasih-Mu Yesus, amin. Bapakku, penuhiku dengan Roh Kudus, kudus nama-Mu, kudus. Sebab Engkau-lah yang kudus ya Tuhan. Oh, sebab Engkau yang maha mulia, sebab Engkau yang agung selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Oh, ya la shalala. Mari sekarang semua kita bangkit berdiri. Kudus kasih-Mu. Mari angkat tinggi tanganmu di hadapan Tuhan. Kudus kasih-Mu Bapakku, penuhi dengan Roh Kudus, kudus nama-Mu,
kudus namamu, Kau Allah yang kudus Bapa, dalam setiap hidup kami Tuhan Yesus. Kuduskan kami Bapa. Pada waktu kami memanggil namamu Tuhan, Kau Allah yang luar biasa. Kami sujud menyembahmu Bapa. Ku berserah padamu Yesusku dalam setiap hidup ini Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, segala pencobaan mengintip kami Tuhan. Di depan mata kami Yesus. Kuduskan kami Tuhan. Kuduskan kami. Oh Yesus, Yesus, Yesus. Kau Allah yang kudus Bapa. Buat kami kudus Tuhan. Kami yang berdosa ini Bapa. Kami yang tak sempurna ini Tuhan Yesus. Kau Allah Bapa yang sempurna Tuhan. Berikan kami kekuatan Tuhan Yesus. Supaya kami berani bertindak Tuhan. Menjadi pelaku firman. Menguduskan hidup kami ini Bapa. Walau terasa susah, Kau memberi kekuatan. Oh Yesusku. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar setiap hidup kami Bapa, setiap mulut tempat ini Tuhan Yesus menguduskan namamu Bapa. Di dalam setiap hati kami Tuhan. Engkau sudah kudus Tuhan Yesus. Namamu tidak perlu kami kuduskan kembali Bapa untuk Engkau Tuhan. Tapi yang perlu adalah kami ini Tuhan Yesus. Pada waktu kami menyebut nama Engkau Tuhan, Tuhan Bapa. Biarlah hidup kami dikuduskan Tuhan. Karena Engkau berbicara kepada Yosua sendiri Tuhan Yesus. Bahwa tempat Engkau berdiri itu adalah kudus. Kau harus melepaskan kasutmu. Diingatkan kepada kami semuanya Tuhan Yesus. Dimanapun kami berada, baik di rumah kami Tuhan, di kamar kami, dimanapun kami maupun akan di gereja ini Tuhan Yesus. Pada waktu kami menyebut Engkau Bapa, Allah kami, Tuhan kami. Tolong kami Tuhan Yesus. Supaya kami dapat menguduskan hidup kami Bapa. Karena kami tahu Tuhan Yesus. Perintah-Mu juga Tuhan. Bahwa Engkau adalah kudus. Kami semuanya harus kudus. Melalui hamba-Mu Petrus Kau mengatakan demikian Tuhan. Sanctifications. Pengudusan tersebut Tuhan Yesus. Satu hal yang mustahil bagi kami semuanya Bapa. Tanpa pertolongan daripada Roh-Mu Bapa. Kekuatan daripada Engkau Tuhan Yesus. Semua yang kami lakukan adalah baik itu kebaikan kami Tuhan. Amal ibadah kami Tuhan Yesus. Pemberian kami, pelayanan kami semuanya Bapa. Tanpa kami menguduskan Tuhan Yesus. Jauh daripada Engkau Tuhan yang Engkau harapkan pada kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Untuk gereja-Mu. Untuk jemaat-Mu di gereja Best Citra World ini Tuhan Yesus. Kiranya Kau kuduskan kami Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biar firman ini menjadi penghiburan. Menjadi satu kekuatan. Menjadi satu pengajaran bagi kami Tuhan Yesus. Bagaimana kami harus hidup di hadapan Tuhan. Dan di hadapan jemaat-Mu juga Bapa. Di hadapan manusia juga ini Tuhan Yesus. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Setiap pelayan-Mu Bapa. Kami siap mendengarkan semuanya itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Terima kasih praise and worship. Luar biasa. Kalau kita nyanyi, kudus Kau. Gitu, ngomong gitu saudara.
Saudara, kita harus ingat saudara. Tuhan itu kudus. Kita ini yang tidak kudus saudara. Pada waktu kita berbicara Tuhan, Allahku, Bapakku. Kalau kita masih penuh dengan segala sesuatu dalam hati kita, kepura-puraan saudara. Sakit hati, kemarahan, keiri hatian, kecurigaan semua. Ada sesuatu yang harus kita perbaiki saudara. Karena Tuhan itu adalah mau kita adalah orang-orang walaupun belum kudus. Tapi mengalami proses demikian seperti itu saudara. Hari ini saya akan membawakan tema kepura-puraan saudara. Pada waktu saya berdoa pagi saudara. Saya merenung sebentar. Pura-pura. Kaget saya saudara. Apakah saya melayani Tuhan pura-pura Tuhan? Apakah saya mengasihi Tuhan pura-pura ya? Apakah saya memberikan kepada Tuhan itu saya pura-pura ya? Supaya dilihat orang ya? Apakah saya seperti setia kepada Tuhan? Apakah itu satu kepura-puraan buat saya? Gini terus saudara, pada saya. Sampai saya membuat tema ini saya takut saudara. Banyak orang mungkin tersinggung. Banyak orang mungkin marah. Banyak orang mengatakan, kamu dulu lihat. Jangan bilang kepada orang lain. Apakah kamu penuh dengan kepura-puraan atau tidak. Seperti itu saudara. Hal demikian terus bergumul pada saya saudara. Tapi saya tuliskan saudara. Kepura-puraan. Ini adalah tema yang akan saya bawakan. Saya nggak tahu di mana. Tapi saya buat itu. Seperti itu saudara. Untuk saya, untuk kita semua umat Tuhan. Kalau kita mengatakan kuduslah Tuhan. Berarti tidak ada kepura-puraan. Tidak ada satu yang sepertinya mau dilihat orang. Kita itu adalah orang-orang yang luar biasa di hadapan Tuhan. Pada hari Minggu ini. Padahal dalam hatinya itu penuh satu duka cita, saudara. Saya tugas di sini. Dikasih tugas oleh gembala di sini. Sampai 3 kali kebaktian. Sampai 1 hari demikian seperti itu. Saya bertugas. Berbeda dengan seseorang yang dengan sukacita, saudara. Dengan hati yang gembira melayani Tuhan. Karena dia tahu itu dia seorang pelayan. Memberikan yang terbaik kepada tuannya. Baik saudara. Ya. Kepura-puraan itu adalah satu kebohongan. Pada diri kita sendiri. Akibatnya kepada orang lain. Kan dikatakan bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Belajar nih. Kita rasanya luar biasa nih. Padahal membohongi diri sendiri. Akhirnya saudara, kebohongan itu merambat satu demi satu berbohong kepada orang lain seperti saudara, seperti itu. Itu adalah hidup di dalam Tuhan yang sangat-sangat tidak menyukakan hati Tuhan saudara. Pura-pura itu adalah Kristen KW saudara, seperti itu ya. Saya percaya di sini tidak ada saudara, jemaat di sini. Karena gereja Blessing in Spirit itu sangat keras, banyak sekali berbicara tentang karakter hidup kita semuanya itu. Kalau begitu keras saja masih kita berpura-pura saudara. Kita harus introspeksi diri kita sendiri. Ya. Kebohongan itu adalah penuh dengan satu kemasan. Satu hal-hal yang menutupi seperti itu. Ya. Kalau kita lihat umpamanya, kenapa ya? Orang yang penuh dengan handicap atau kekurangan itu, dia seperti orang sombong. Itu saudara, kepura-puraan itu menutup saya ini kurang. Saya tidak bisa sehingga saya bisa nutupi kekurangan saya demikian seperti itu. Orang handicap apa saudara? Macam-macam saudara seperti itu. Bahkan firman juga mengatakan Tuhan jangan berikan aku kemiskinan. Sehingga aku bisa menyangkal Engkau Tuhan Yesus. Seperti itu. Pura-puraan saudara seperti itu ya. Kita lihat firman Tuhan saudara. Di dalam kitab Matius 23 ayat 1 sampai 3.
Bagaimana agar tidak hidup dalam kepura-puraan, saudara? Bagaimana agar tidak hidup dalam kepura-puraan? Matius 23 ayat 1-3. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya. Katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Aduh, rasanya sebel ngeliat orang begitu, saudara ya. Ngajarin orang tapi sendiri tidak melakukannya. Seperti peraturan itu tidak berlaku bagi dia, seperti itu, saudara. Hal demikian itu. Hal yang pertama saya mau katakan, saudara. Bagaimana kita tidak hidup dalam kepura-puraan? Jangan seperti calo. Calo tahu ya? Bahasa Jawanya apa sih calo? Atau bahasa Surabayanya itu? Makelar. Seperti itu ya. Jangan seperti calo atau makelar demikian seperti itu, saudara. Menyuruh orang melakukan hal demikian, tapi sendiri tidak melakukan hal demikian seperti itu. Kita ingat bahwa ketika Maria mengurapi Yesus dengan minyak, dari rambut sampai ke kaki demikian seperti itu, saudara. Yudas bilang, ngapain itu? Mahal-mahal. Minyak dibuang begitu saja. Minyak narwastu seperti itu. Lebih baik dijual, kasih kepada orang miskin. Padahal Yudas punya pikiran itu, jual deh. Nanti duitnya paling saya ambil sebagian. Seperti itu, saudara. Hal demikian adalah satu hal yang dikatakan Yesus. Tahu Yesus isi hati Yudas seperti itu, saudara. Hal demikian itu. Biarlah dia melakukan yang terbaik. Demikian, saudara. Hal ini mengungkapkan pada kita, berapa banyak kita atau orang-orang di luar sana, bukan kita, saudara, bukan yang di sini. Berapa banyak orang di sana, saudara, yang hari Minggu ke gereja, hari Minggu melayani Tuhan, Senin sampai Sabtu itu lain halnya, saudara, seperti itu. Kenapa saya bisa katakan demikian, saudara? Bukan mengada-ngada, apa saya cuma mendengar dari orang lain, saudara. Ini orang bersaksi sendiri kepada saya, saudara. Kebetulan dia sekarang sudah menjadi anggota kita, gereja kita. Dia seorang pelayan gereja, di gereja besar, saudara, seperti itu. Menjadi singers dan tim. Dia bilang, Pak Tanto, udah luar biasa ya. Saya diingatkan, waduh, dulu kita sangat berdosa, Pak. Kita mau melayani sebagai singer, jam 9 pagi, kita baru pulang jam 4 pagi, Pak. Oh, masa sih? Ngapain? Ya itulah, kumpul-kumpul sama teman-teman itu. Di tempatnya gak jelas seperti itu, saudara. Masa ya saya bilang seperti itu ya? Gereja besar, saudara, seperti itu. Mengingatkan kita juga hal-hal yang demikian, saudara, seperti itu. Jangan kita adalah orang-orang yang membuat peraturan atau kita adalah orang-orang yang pintar firman Tuhan. Pada waktu kita komsel, pada waktu kita sharing firman Tuhan, bahkan kita adalah seorang pelayan di dalam gereja demikian seperti itu, saudara. Tapi apa yang kita lakukan itu adalah berbeda. Banyak murid Kristus, Petrus, kau akan menyangkal aku 3 kali sebelum ayam berkokok. Di hadapan Tuhan itu, aku akan setia kepada Engkau Tuhan Yesus. Aku akan semuanya itu setia kepada Engkau Tuhan Yesus. Pada waktu masanya penganiayaan demikian seperti itu, dia pura-pura. Aku gak kenal dia, aku tidak kenal dia seperti itu, aku tidak kenal demikian seperti itu. Kepura-puraan inilah, saudara, yang banyak dilakukan oleh orang. Percaya kepada Kristus, tidak diekspresikan cinta kita kepada Kristus, saudara. Tidak diekspresikan bahwa saya mengasihi Engkau Tuhan Yesus seperti itu. Kita tahu cerita seorang perwira. Pada waktu anaknya sakit, saudara, seperti itu kan. Ketika ketemu Yesus, dia tersungkur di depan Yesus demikian. Tuhan Yesus, tolong anakku yang sakit seperti itu. Atau wanita pendarahan, saudara, seperti itu yang sudah begitu lama, 12 tahun menderita. Begitu dia menjamah jubah Yesus. Dan Yesus tahu karena kekuatan keluar daripada tubuhnya itu.
Siapa yang menjamah aku? Perempuan itu langsung tersungkur, saudara. Di hadapan Yesus. Semestinya kan begitu. Kita mengasihi Kristus itu terus terang, polos, tersungkur di hadapan Kristus itu. Walaupun kita ini orang yang kurang, tidak pandai, tidak banyak punya satu karunia dalam setiap hidup kita. Tapi Tuhan selalu ngomong itu loh. Supaya engkau jangan serupa dengan dunia ini kan. Engkau adalah orang-orang yang harus mengalami satu pembaruan budi, demikian itu. Artinya adalah perubahan yang demikian itu jangan seperti dunia. Seperti sales itu. Yang penting saya untung. Tidak peduli kamu bisa cocok atau tidak seperti itu. Atau kamu menjadi sales rumah ataupun seperti itu. Yang penting saya dapat komisi demikian. Kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, setiap hamba Tuhan, setiap pelayan Tuhan di tempat ini, saudara. Kita semua orang percaya kepada Tuhan itu, jauhkan semua hal demikian. Kan merupakan itu kekejian di mata Tuhan, saudara. Hal demikian itu, saudara. Kalau tadi kita balik umpamanya, saudara. Yudas mengatakan bahwa ngapain itu minyak untuk mengurapi begitu mahal. Dia adalah orang-orang yang dikatakan hipokrit. Bahasa kerennya, saudara. Adalah orang yang munafik. Hal demikian itu. Dia bermuka dua. Berusaha menjelekkan Maria. Yang memboroskan minyak itu. Mengapain dia melakukan semuanya itu? Menarik perhatian Yesus. Supaya Yesus itu memarahi Maria. Iya juga ngapain sih Maria? Gitu, saudara. Kepura-puraan yang demikian itu sangat berbahaya sekali. Sangat luar biasa, saudara. Kelihatannya bagus. Kelihatannya meyakinkan orang soal seperti itu. Kelihatannya itu seperti, wah luar biasa, saudara. Introspeksi untuk kita semua, saudara, seperti itu. Sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Kita tahu bahwa gereja kita adalah gereja yang memuridkan orang. Salah satunya itu, saudara. Memuridkan demikian seperti itu. Orang yang penuh dengan kepura-puraan, saudara. Apabila dia itu gereja Tuhan tidak peka kepada dia, saudara. Dia mengajarkan orang, padahal dia hidup dalam kepura-puraan demikian itu. Akan berakibat sangat fatal seperti itu. Fatal sekali. Saya percaya bahwa gereja Tuhan di sini sangat peka, saudara, seperti itu ya. Jangan sampai kepura-puraan demikian itu membawa efek kepada jemaat, saudara, seperti itu. Jemaat itu akan mengalami satu kekecewaan. Mengalami satu paradigma yang dihadapkan demikian. Kok begini ya gereja ya? Kok begini seperti itu ya? Dia menyuruh kita seperti itu, dia melakukan peraturan demikian itu. Tapi dia punya will berselingkuh, saudara, seperti itu. Berapa banyak, saudara, seperti itu. Saya pernah satu kali bergereja, satu gereja, saudara. Kita tidak tahu bahwa dia itu adalah gembala, saudara. Dia itu ada serong. Kemudian pada waktu satu kali doa bersama, doa malam. Saya ada ngomong apa saya nggak tahu, saudara, saya lupa gitu ya. Sama dia, saya berdoa seperti itu. Kemudian selesai doa, dia bilang sama istrinya, yuk kita pulang yuk. Kita langsung pulang. Biasanya kan ngobrol. Dia langsung pulang, saudara. Kenapa ya? Mulain, saudara. Pada waktu itu saya adalah jadi koordinator Komsel. Pada waktu itu, saudara ya. Kemudian bagaimana caranya itu dia mau menyingkirkan saya. Gitu. Supaya saya keluar dari ring satu itu seperti saudara. Untuk dekat pada dia. Padahal saya nggak tahu, saudara, apa yang dia lakukan itu. Demikian. Setelah berapa lama kita baru tahu kejadiannya demikian, saudara. Kok kita rasa kok khotbahnya aneh ya? Kok khotbahnya itu membela diri ya? Yang salah itu selalu Tuhan ampuni. Tuhan berikan kemurahan. Tuhan tidak menghukum seperti itu. Karena telah bertobat. Kok selalu begitu ya? Ternyata itu, saudara. Berusaha untuk membangun image. Bahwa kalau berdosa demikian itu Tuhan ampuni. Walaupun dia seorang gembala, saudara, seperti itu. Tidak hancur kita semuanya, saudara.
pasti hancur. Saya dengar juga di Indonesia beberapa kali juga kejadian yang demikian seperti itu ya. Kita lihat satu firman Tuhan lagi, Matius 5 ayat 37. Matius 5 ayat 37. Jika iya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Artinya adalah kita seperti seorang yang strict ya, straightforward begitu ya. Orang-orang yang iya, tidak seperti itu. Enggak juga begitu saudara. Karena kita adalah plan Tuhan itu, apa bedanya kalau kita berbicara, nggak bisa, tidak, sekali tidak, tetap tidak demikian. Loh, kamu katanya belajar mega project ya. Penuh dengan kesabaran ya. Penuh dengan kasih ya. Penuh dengan, apa tuh, buah roh, penguasaan diri ya. Kok kamu tidak bisa lihat satu masalah ya? Seperti itu. Makanya satu hal dikatakan, kalau hendaklah ya katakan tidak, kalau kita berdil atau kita melakukan satu soal ya, seperti itu dalam keadaan yang dosa. Saudara. Tidak ada kompromi tentang dosa seperti itu saudara. Kepura-puraan adalah sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Makanya Tuhan juga bilang kan, bahwa nyala engkau mungkin dari mulutmu saja, dari bibirmu saja itu. Menyembah Tuhan, melakukan perintah-perintah Tuhan. Tapi yang kau lakukan adalah perintah-perintah manusia seperti itu. Kita melakukan perintah-perintah daripada teman-teman. Kita melihat keadaan demikian. Perintah Tuhan kita acuhkan. Kita cuekin, orang bilang seperti itu saudara. Itu kepura-puraan saudara seperti itu. Tuhan tidak suka hal demikian saudara seperti itu. Kepura-puraan yang demikian seperti itu saudara. Berterus terang di hadapan Tuhan. Melalui satu pernyataan. Kalau kita mengasihi Tuhan, ekspresikan. Saya selalu tadi, ataupun dimanapun saudara. Saya selalu menikmati. Kalau WL, worship leader itu memuji menyembah Tuhan. Aduh rasanya saya menikmati sekali saudara. Seperti itu ya. Saya menikmati untuk roh saya. Bahwa saya memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Saya ekspresikan. Saya tidak lihat orang kiri kanan saya saudara. Ataukah saya nanti malu. Saya mesti begini, ataukah saya mesti begini, ataukah saya mesti ngurayan air mata sudah seperti itu. Makanya saya siapkan selalu satu tisu saudara di kantong saya untuk itu. Ya. Jadi itu kita ekspresikan hal demikian saudara seperti itu ya. Kita lihat terus bagaimana agar kita tidak hidup dalam kepura-puraan. Yang kedua adalah kita lihat firman Tuhan di dalam Matius 23 tadi, ayat 4 saudara. Janganlah merugikan orang lain. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang. Tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Dalam bahasa Inggrisnya, dari New Living Translation bilang begini saudara. But they themselves are not willing even to lift a finger to move them. Jadi dia kasih orang semuanya beban-beban berat. Satu jari pun itu tidak mau nolong orang saudara. Bantu nih beban itu seperti itu. Hal demikian. Hal demikian seperti itu saudara. Ini orang-orang yang seperti ini adalah orang yang mau enak sendiri saudara. Ya, seperti itu. Melihat orang senang, dia susah. Ya dia terang aja ada backingannya banyak. Bapaknya itu kaya seperti itu. Melihat orang senang dia susah. Dia susah juga kalau melihat orang senang. Gimana orang yang begini saudara? Gak bisa lihat orang senang. Dia senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Hal demikian saudara. Jadi orang-orang yang demikian ini adalah selalu saya. Saya mesti lebih hebat dari dia. Saya mesti lebih tinggi daripada dia. Saya harus lebih daripada semua-muanya daripada dia seperti itu. Kalau dia lebih daripada saya itu, saya tidak senang. Hal demikian itu, saudara. Atau dia punya barang yang lebih hebat daripada saya. Dia punya barang baru seperti itu.
Ada aja ngomongannya bikin isu-isu yang baru seperti itu. Kita lihat umpamanya kisah Daud saudara. Di dalam kitab 2 Samuel 11 itu. Bahwa dia sudah berniat untuk mengambil istri orang lain. Batseba itu. Sehingga pada Uria pada waktu dia selesai berperang saudara. Hei Ur sini. Pulang sana. Hampiri istrimu. Enggak. Aku lebih senang berkumpul dengan teman-teman di sini. Para pejuang. Sekali 2 kali terus begitu. Hei Ur sini. Makan bersama-samaku di atas meja ini. Kita makan ya. Saya tuangkan kau minuman. Makan yang enak seperti itu. Pulang deh. Hampiri istrimu. Kan padahal punya maksud sesuatu kan saudara. Seperti itu kan. Padahal dia telah membuat satu noda demikian seperti itu. Dia pura-pura dengan satu trik yang luar biasa itu. Suruh suami sahnya itu pulang. Aduh gak bisa juga saudara. Uria ini. Gimana ya? Panggil panglima di situ. Kita berperang. Saudara tahu semua ceritanya itu ya. Taruh Uria paling depan. Karena musuh kita itu hebat. Musuh kita itu tangguh. Biar dia mati sekalian. Matilah Uria saudara seperti itu. Aduh saudara. Kemudian semua rencananya itu terlaksana. Tapi kan mata Tuhan tidak pernah tertutup saudara. Tidak pernah salah itu seperti itu. Walaupun dia tersungkur, dinasehati oleh Nabi Samuel seperti itu saudara. Walaupun dia itu tersungkur minta ampun kepada Tuhan, tetap hukuman berlanjut. Seperti itu. Kepura-puraan itu merugikan orang lain karena tidak mau peduli. Yang penting saya mencapai tujuan saya. Yang penting apa yang saya mau itu tercapai. Saudara. Padahal kan kita terbalik. Kita pernah membahas tentang professional life in Christ. Benar ya? Pernah ingat ya? Professional life in Christ. Zaman yang lama pasti tahu itu. Kita hidup adalah orang yang profesional di dalam Kristus. Harus begitu saudara. Artinya adalah orang yang hidup profesional di dalam Kristus. Arti profesional itu sendiri adalah yang mengutamakan kepentingan orang lain. Di atas kepentingan pribadi. Saudara kalau di sini umpamanya nanti menjadi profesional muda. Menjadi seseorang dikatakan sudah dalam kategori profesional muda. Bukan saudara adalah orang yang keren-keren. Orang yang paling hebat begitu. Bukan saudara. Seorang dokter saudara disumpah profesional pekerjaannya itu. Disumpah bahwa dia tuh harus mengabdi. Dia mementingkan orang lain dalam hidupnya seperti itu. Memberikan tenaganya, pikirannya untuk kepentingan orang lain. Seperti itu saudara. Semua saudara bidang-bidang disiplin ilmu. Kalau dikatakan sudah profesional adalah mementingkan kepentingan orang banyak. Demikian juga kita saudara. Apalagi firman-Nya juga selalu mengatakan. Kasihi sesamamu tuh. Kasihi tetanggamu itu loh. Kasihi orang yang paling hina di antara kamu ini loh. Kalau kamu belum melayani aku loh, Tuhan bilang seperti itu. Itu semuanya adalah Tuhan Yesus mengatakan supaya kita seorang profesional. Sebagai seorang pelayan Tuhan, saudara, seperti itu. Jadi, walaupun kita capek, walaupun kita sibuk, walaupun waktu kita tidak banyak, sudah seperti itu. Berlakulah profesional untuk Tuhan. Karena dia sendiri adalah sang profesional itu sendiri, saudara. Niru aja, tinggal niru, saudara, seperti itu. Artinya adalah memberikan semua karunia yang kita punya, tenaga yang kita punya, kekuatan, pikiran, talenta semuanya saudara. Bahkan keuangan saudara. Untuk kepentingan orang. Seperti itu saudara. Itu adalah yang Tuhan mau kita lakukan profesional. Artinya adalah bukan maksudnya meninggalkan keluarga, meninggalkan semua pekerjaan kita. Bukan saudara. Profesional itu adalah seorang yang punya satu daya pikir yang seperti firman Tuhan. Matius 6, 32, 33 itu. Apa itu saudara? Semua itu dicari bangsa-bangsa tidak mengenal Allah. Tapi Bapamu di surga itu tahu apa yang kita perlukan demikian itu. Tapi kerajaan Tuhan itu dicari terlebih dahulu. Semua akan ditambahkan kepadamu itu. Itu profesional saudara seperti itu. Hal demikian itu. Jadi bahwa
Jangan merugikan orang lain itu adalah sesuatu yang dikatakan kita adalah orang-orang yang tidak hidup dalam kepura-puraan. Jangan merugikan orang. Kelihatannya katanya pekerja gereja. Gereja mana? ABC nggak tahu saya seperti itu. Kamu adalah seorang apa ya? Baik itu pekerja majelis sekali seperti itu. Tapi hidupmu itu kalau berhutang sama orang pura-pura lupa. Pura-pura tidak ada apa-apa. Pura-pura tidak ada sesuatu yang terjadi, saudara, seperti itu. Kalau seorang profesional, saudara, mungkin keadaannya sama. Tidak punya uang untuk membayar hutang. Belum ada uang untuk melunasi hutang. Seorang profesional, saudara, mengatakan, aduh maaf ya, saya saat ini belum bisa membayar. Keadaan saya seperti ini. Jadi orang yang memiutangi demikian itu tahu keadaan kita, saudara. Mementingkan keadaan dia. Bahwa dia tahu keadaan kita yang demikian itu. Jangan tapi udah punya uang atau kita punya sudah income, kita lupa akan hal itu. Kita kembali kepada kepura-puraan yang demikian seperti itu, saudara. Ya. Hal yang ketiga, saudara, ya, bagaimana agar kita tidak hidup dalam kepura-puraan? Kita lihat ayat selanjutnya 5, 6, dan 7, saudara. Dari Matius 23 ini. Ada ya? Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jumbai yang panjang. 6. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi, saudara, seperti itu. Jadi memang orang yang hidup dalam pura-puraan itu membutuhkan itu, saudara. Dia membutuhkan satu penghargaan. Dia membutuhkan satu status dalam hidupnya itu. Sehingga mungkin secara kalau dia buka secara apa adanya, dia tidak bisa mendapatkan. Tapi harus dengan kepura-puraan demikian itu, dia itu harus melakukan hal demikian, saudara. Jangan mengejar popularitas, karena itu sangat berbahaya. Saya di gereja sudah membantu satu harian. Saya sudah menghabiskan waktu saya di gereja seharian. Tapi tidak ada tuh yang bilang terima kasih. Tidak ada yang memberikan saya sesuatu. Penghargaan kayak seperti itu, saudara. Halo? Saya percaya di sini semua adalah hamba-hamba Tuhan yang setia, ya, pelayan-pelayan yang demikian itu. Karena firman Tuhan itu juga mengatakan, saudara, biarlah semuanya itu penghargaan daripada Tuhan. Amin. Sehingga Tuhan nanti pada waktu kita berakhir hidup kita demikian, Tuhan akan menilai kita. Mari hambaku yang setia, ikut bersamaku. Itu kan yang kita harapkan, benar ya? Bukan dari manusia saya butuhkan satu penghormatan seperti itu. Yang saya butuhkan adalah nanti untuk kehidupan selanjutnya. Saya ingin Tuhan sendiri yang mengatakan kepada saya yang demikian itu. Bagaimana cara seperti itu? Jangan saya hidup pura-pura. Kalau saya umpamanya saya melayani Tuhan, saya dengan sukacita, saya selalu mengatakan bahwa setiap hidup orang Kristen itu merupakan satu perjalanan rohani. Perjalanannya saudara tahu dong, umpamanya dari Surabaya ini sampai ke Jakarta. Saudara setir mobil. Banyak dalam perjalanan itu saudara harus isi bensin, berhenti. Mungkin pada waktu satu saat ban mobil saudara kempes. Ataupun mobil saudara bisa mogok seperti itu. Ataupun menghadapi hujan besar di situ. Ataupun menghadapi sesuatu apapun sehingga tidak bisa melanjutkan perjalanan saudara seperti itu. Itu adalah perjalanan bagian daripada perjalanan. Hidupan Kristen itu kita sama saudara seperti itu.
Terkadang kita menghadapi masalah, kita rasanya tertutup semua pintu untuk kita. Rasanya kita tidak ada yang menolong kita. Rasanya jawaban doa kita tidak pernah sampai. Sudah begitu lama saya berjawab kepada Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah menjawab. Apakah Tuhan mendengar doa-doa saya demikian seperti itu? Di mana Tuhan? Di mana? Selama ini saya memohon kepada Tuhan. Setiap pagi saya berdoa kepada Tuhan. Siang malam semua saya berdoa kepada Tuhan. Kok Tuhan tidak pernah datang kepada saya? Gitu saudara. Saudara, perjalanan iman. Nikmati saudara. Karena kita tahu bahwa setiap hal yang kita anggap sudah itu rasanya tidak mungkin deh. Saya bisa mendapatkan. Ternyata tanpa saya sangka-sangka itu bisa dapat saya. Saya ada kesaksian saudara ya. Baru terjadi nih. Belum terlaksana saudara. Tapi sudah terjadi. Saudara, kalau pernah ke Best Central Park Jakarta, kita tidak punya ruangan sekolah minggu yang proper, yang memadai. Karena kan selama ini kita banyak online ya. Semua dari kelas The Zealer, Kindness, Joy, Peace. Gitu ya. Joy, Peace itu. Kita tidak punya kelas saudara. Jadi gudang alat itu kita jadikan kelas darurat seperti itu ya. Karena itu semenjak bulan kapan itu? Kira-kira bulan Oktober tahun lalu kita putuskan yang online kita berhentikan semua, ya termasuk teman-teman di sini. Kita mulai offline. Tapi kita tidak punya ruang sekolah minggu. Beberapa waktu lalu saya pernah minta kepada manajemen di sana, tolong kita membutuhkan ruang sekolah minggu nih, 4 kelas itu. Kita membutuhkan itu. Oh, baik Pak. Di sebelah Bapak ada, di sebelah seberang Bapak juga ada, di sebelah kiri Bapak juga ada seperti itu. Tapi kiri itu 2 lantai Pak, besar. Lebih besar dari ini saudara. Untuk apa sekolah minggu besar begitu? Kemudian di seberang kita ada, tapi mungkin terlalu kecil Pak. Seperti itu. Oh iya. Kemudian di sebelah kita ada. Oh gitu ya. Sebelah bagaimana? Oh itu bisa dipakai. Tapi seperti kita menyewa, kita adalah tenant. Penyewa gitu saudara, seperti itu. Saudara bisa pakai dari Senin sampai Minggu itu. Berapa Bu harganya? Baik Pak, nanti kita ajukan ya. Harga per meter persegi sekian, terus fasilitas sekian ya, seperti itu. Charge segala macam seperti itu. Akhirnya jatuh keluar nilai nominal berapa nih saudara? 2M. 2M saudara, untuk sekolah minggu. Tuhan dari mana Tuhan 2M untuk sekolah minggu Tuhan? Gak mungkin Tuhan Yesus. Saya bilang kepada gembala senior, ya kita doalah. Ya udah. Sampai lama saudara, kira-kira ada 4-5 bulan ya. November, Desember, Januari, Februari, Maret. Ya, 5 bulan saudara. Waktu saya berdoa pagi saudara, saya sampai tersungkur saya berdoa. Berlutut kepada Tuhan. Saya bilang Tuhan, belas kasihan-Mu kepada kami semuanya Bapa. Untuk gereja-Mu Tuhan. Untuk anak-anak sekolah minggu ini Tuhan Yesus. Kiranya Engkau mengangkat mereka, menolong mereka Tuhan. Punya kelas yang layak lah seperti itu. Kemudian langsung saya diingatkan saudara. Telepon tuh. Yang dulu kamu dikasih tuh ruang itu tuh. Yang kamu pakai sekarang. Saya cari saudara. Aduh masih ada gak nomornya ya? Kebetulan ketemu saudara. Saya untung-untungan saya WA. Bu, selamat pagi. Saya dari Gereja BES, nama saya Tanto. Kita membutuhkan ruang sekolah minggu Bu. Apakah bisa ada kesempatan untuk itu ya Bu ya? Gak dijawab selama 2-3 hari seperti itu. Kemudian saya WA lagi. Bu, bagaimana kabarnya? Dia baru jawab saudara. Oh maaf Pak ya, membalasnya terlambat ya. Baik Pak, kita akan coba lihat, carikan seperti itu. Baik Bu. Kemudian besok harinya itu dari marketing telepon saya. WA saya saudara.
Pak, ruangan sekolah minggunya di-approve. Di-approve di mana Bu? Di MPH sebelah itu. Di-approve saya juga takut saudara. Berapa duit ini di-approve? Sama seperti dulu gitu. Kita udah minta-minta ini. Jadi berapa ya Bu ya? Sama Pak, uang sewanya seperti sebelah. Yang kita cuma pakai hari Minggu. Jadi dulu harga yang dulu saudara, yang 5 bulan yang lalu, sekarang dibanding sekarang itu yang kita boleh pakai cuma hari Minggu, 1 harian saudara seperti itu, cuma 13% saudara. Turun 87% tuh costnya itu. Saya bilang luar biasa ya Tuhan ya. Luar biasa Tuhan ya. Saya tidak mau mengatasnamakan Tuhan. Saya mengandalkan Tuhan. Saya tidak mau meminta belas kasihan kepada manajemen. Karena Tuhan tidak pantas untuk ditaruh namanya seperti itu. Berbelas kasihan kepada orang lain. Saya mau lihat kuasa Tuhan diturunkan di situ. Saya tidak mau memakai semua atribut demikian seperti itu. Tuhan beracara saudara seperti itu saudara. Amin saudara. Jadi kalau kita adalah orang-orang yang makanya dikatakan kita adalah orang yang harus rendah hati. Bahkan merendahkan diri. Diajarkan di dalam mega project itu saudara. Jauhkan itu mencari popularitas dalam setiap hidup kita. Saya percaya berkat Tuhan turun kepada kita. Amin. Berkat Tuhan itu tidak pernah keliru kepada siapapun. Yaitu memandang setiap hambanya. Yang begitu mengandalkan dia. Terkadang kepada saya perjalanan itu saya sudah mentok. Tidak punya lagi pilihan. Saya harus kemana lagi? Tidak mungkin dong Tuhan. Anak-anak ini saya harus bawa keluar gedung. Apalagi sudah supaya dia bisa berkelas di taman di situ. Kasihan kepanasan Tuhan. Ini adalah gerejamu loh Tuhan. Ini adalah jemaatmu Tuhan Yesus. Ini adalah masa depan. Gereja best loh Tuhan Yesus. Gerejamu ini. Tuhan luar biasa saudara. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Sesuatu yang dikatakan bahwa kita adalah orang-orang yang tidak mau hidup dalam kepura-puraan kita. Seperti itu saudara. Banyak yang dialami oleh di dalam Alkitab contoh-contoh yang demikian saudara. Banyak sekali hidup kepura-puraan. Contohnya saudara lihat. Para imam dan orang Farisi itu hidup dalam kepura-puraan. Menurut mereka adalah mereka punya kaum. Kalau mereka punya namanya perkumpulan. Orang Farisi demikian seperti itu. Mereka punya sekte demikian seperti itu. Yang paling hebat. Kemudian datanglah Yesus yang bawa pengajaran baru, bikin mukjizat yang baru seperti itu. Akhirnya mereka menjadi iri hati. Pura-pura. Semuanya adalah untuk menghukum Yesus. Pura-pura dia telah menghujat Tuhan. Dia mana bisa dia mengampuni dosa demikian seperti itu. Semua adalah untuk menjerumuskan Yesus. Begitu jahatnya saudara seperti itu ya. Kepura-puraan yang demikian itu. Orang yang hidup pura-puraan itu pasti juga. Di dalam hidupnya ini penuh dengan tipu muslihat. Penuh dengan apapun seperti itu. Penuh dengan lidah yang berbisa demikian seperti itu saudara. Saya percaya saudara, kita adalah orang-orang di sini mengandalkan Tuhan. Yang percaya kepada Tuhan. Yang mengandalkan hidup kita kepada Tuhan. Yang mengandalkan masa depan kepada Tuhan semuanya itu. Ada hal-hal yang demikian di dalam setiap hidup kita. Orang yang kita temui demikian seperti itu. Tuhan akan memperlihatkannya. Karena kita tahu kuasa Tuhan dan demikian itu akan membukakan, menyingkapkan hal-hal yang tak tersingkap dengan mata jasmani kita seperti ini saudara. Amin. Tuhan akan membukakan hal demikian seperti itu saudara. Sehingga Tuhan dikatakan bahwa orang yang kudus itu akan, setiap orang yang kudus itu akan melihat Tuhan. Saya tidak pernah melihat Tuhan Pak. Saya juga Tuhan, saya juga tidak pernah melihat Engkau Tuhan Yesus secara fisik. Tapi janganlah berkata demikian. Saya percaya apa yang kita dapatkan dari gereja pengajaran semuanya seperti itu. Supaya saya melihat Tuhan di hidupmu. Engkau melihat Tuhan di dalam hidup saya. Itu adalah dikuduskanlah engkau Tuhan. Seperti itu saudara. Bahwa kita adalah orang-orang yang mau ada Tuhan dalam setiap hidup kita. Pencerminan Allah. Ada juga tema gereja pernah ingat? The God's Mirror. Pencerminan Allah. Orang melihat Allah di hidup saya.
Karena saya mengadopsi karakter Kristus, saya mengejar kekudusan itu, saya pun melihat Tuhan di dalam hidupmu. Amin saudara. Kiranya pada hari ini, siang hari ini, bagaimana agar tidak hidup dalam kepura-puraan? Jangan berlaku seperti makelar. Kedua, janganlah merugikan orang lain. Saya undang, boleh? Worship leaders, singers ya. Janganlah mengejar popularitas, saudara. Hal demikian itu ya. Firman Tuhan biarlah pada siang hari ini mengingatkan kita, termasuk saya sendiri saudara. Karena saya pada waktu berdoa saya dikatakan demikian, bahwa saya harus hidup apa adanya. Terkadang apa yang saya lakukan itu tidak menyenangkan orang. Tapi saya percaya, saya ingin menyenangkan hati Tuhan. Manusia mungkin tidak puas dengan apa yang saya lakukan, tapi biarlah Tuhan disenangkan. Amin saudara. Engkau Allah yang maha tahu, Engkau Allah yang mengerti, Allah yang tahu tentang isi hati kami. Tidak ada celah satupun kami boleh berpura-pura. Terima kasih Tuhan ingatkan kembali pada siang hari ini bahwa kami adalah miliknya Tuhan. Supaya tidak ada kepura-puraan dalam setiap apa yang kami lakukan. Sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, Tuhan lengkapi kami dengan berkat-Mu. Namun sebelumnya kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia, bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua, supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut akan Tuhan. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah, supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja BES yang Tuhan sudah percayakan kepada setiap kami. Tuhan, kami berdoa juga untuk persembahan dari jemaat dan umat-Mu. Dan biarlah menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan biarlah persembahan ini berkenan kepada Tuhan sebagaimana persembahan Habel. Tuhan memberi kemurahan. Tuhan membalas kebaikan kerelaan hati jemaat-Mu. Tuhan jaga dan lindungi mereka semuanya, serta pelihara mereka beserta keluarga, pekerjaan, dan kesehatannya. Mari saudara dekapkan tangan di dada, kita mau terima berkat. Jagalah hati dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah, jadilah berkat, dan terimalah berkat rahmat anugerah sukacita damai sejahtera dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita, dan bangkit pada hari yang ketiga, sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup, dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke surga menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan dia akan datang kembali untuk kedua kalinya, menjemput gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, dan bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuannya dengan rohnya yang kudus, yang membuat hati kita berkobar-kobar, roh kita menyala-nyala dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsapkan dan menuntun kita, dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan. Serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita tutup dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada dalam surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam mencoba, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kudus kasih-Mu Yesusku, kudus kasih-Mu
kudusmu, kudus, kudus namamu. Sama-sama angkat suaramu. Kudus kasih-Mu, Yesus,